Halo, kami dari Kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai Managing Global System. Saya Michelle, NIM 21-2019-015. Perkenalkan, nama saya Puput Larasati, NIM 21-2019-020. Perkenalkan, nama saya Kezia Mailani Azalia dengan NIM 21-2019-021. Perkenalkan, nama saya Kadini Jayanti dengan NIM 21-2019-029. Perkenalkan, nama saya Jihan Amelia dengan NIM 21-2019-040. Di slide ini saya akan menjelaskan mengenai faktor utama yang mendorong internasionalisasi bisnis. Yang pertama yaitu ada mengembangkan sistem informasi internasional arsitektur, kemudian yang kedua ada lingkungan global yang meliputi penggerak bisnis dan tantangan, kemudian yang ketiga yaitu ada state of art. Kemudian faktor utama yang mendorong internasionalisasi bisnis yang pertama yaitu mengembangkan sistem informasi internasional arsitektur dengan cara membangun arsitektur sistem informasi internasional yang cocok untuk strategi internasional. Nah, untuk strategi dasar yang harus diikuti ketika membangun sistem internasional adalah memahami lingkungan global tempat perusahaan beroperasi. Artinya harus memahami kekuatan pasar secara keseluruhan atau penggerak bisnis yang mendorong industri menuju persaingan global. Penggerak bisnis adalah kekuatan di lingkungan yang harus ditanggapi oleh bisnis dan yang mempengaruhi arah bisnis. Jadi untuk gambar di samping menjelaskan bahwa dimensi utama untuk mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional adalah lingkungan global, strategi global perusahaan, struktur organisasi, manajemen dan proses bisnis, dan yang terakhir yaitu platform teknologi. Kemudian yang kedua yaitu ada lingkungan global yang meliputi penggerak bisnis dan tantangan. Penggerak bisnis global dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu faktor budaya umum dan faktor bisnis khusus. Faktor budaya umum mudah dikenali karena telah mendorong internasionalisasi. Teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah menciptakan desa global di mana komunikasi melalui telepon, televisi, radio, atau jaringan komputer di seluruh dunia tidak lebih sulit daripada komunikasi di ujung jalan. Perkembangan komunikasi global telah menciptakan desa global dalam arti kedua. Sebuah budaya global yang diciptakan oleh televisi, internet, dan media lain yang dibagikan secara global seperti film sekarang memungkinkan budaya dan orang yang berbeda untuk mengembangkan harapan bersama tentang benar dan salah, diinginkan dan tidak diinginkan. Kemudian faktor terakhir yang perlu dikembangkan adalah pertumbuhan basis pengetahuan global. Dari tabel di samping ini, yaitu lingkungan global pendorong tantangan bisnis dari faktor budaya umum, yaitu komunikasi dan transportasi global, perkembangan budaya global, munculnya norma sosial global, stabilitas politik, basis pengetahuan global, kemudian untuk faktor khususnya yaitu pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, tenaga kerja global, dan skala ekonomi global. Pada tabel Challenge and Obstacle to Global Business System ini memaparkan perbedaan budaya dan politik sangat mempengaruhi proses bisnis organisasi dan aplikasi teknologi informasi. Sejumlah hambatan khusus muncul dari perbedaan budaya secara umum, hukum dan tradisi nasional telah menciptakan praktik akuntansi yang berbeda di berbagai negara, yang mempengaruhi cara analisis laba dan rugi. Faktor penghambat ini harus memperhitungkan saat kalian merancang dan membangun sistem internasional untuk bisnis kalian. Perusahaan yang mencoba menerapkan sistem yang mencakup batas-batas nasional biasanya meremehkan waktu, biaya, dan kesulitan logistik untuk membuat barang dan informasi mengalir dengan bebas di berbagai negara. Pada slide ini, kita membahas tentang tantangan bisnis. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kita ke dalam tantangan bisnis ini, diketahui bahwa tidak semua industri sama-sama terpengaruh oleh tren ini. Jelas, manufaktur jauh lebih berpengaruh daripada layanan yang masih cenderung domestik dan masih sangat tidak efisien. Namun, lokalisme, layanan rusak di telekomunikasi, hiburan, transportasi, keuangan, hukum, dan bisnis umum. Jelas, perusahaan ini dapat memahami internasionalisasi industri mereka sendiri dan merespon dengan tepat diposisikan untuk menuai keuntungan dalam substansial dalam produktivitas.
Jadi meskipun peluang keberhasilan globalisasi bisnis merupakan kesuksesan yang sangat signifikan, tapi kekuatan fundamental akan beroperasi atau berpengaruh dapat menghambat ekonomi global dan mengganggu bisnis internasional. Nah, yang selanjutnya yaitu apa strategi alternatif untuk mengembangkan bisnis global. Nah, di sini itu ada 3 masalah organisasi yang dihadapi perusahaan untuk mencari posisi global. Eh, yang pertama yaitu memilih strategi, kemudian mengatur bisnis, dan ada juga mengatur area manajemen sistem. Nah, eh, ada 2 yang terkait erat, yaitu memilih strategi dan mengatur bisnis. Jadi itu yang akan kita bahas bersama. Nah, di sini ada tabel ini tentang strategi global dan organisasi bisnis. Jadi, 4 strategi global utama membentuk dasar bagi struktur organisasi perusahaan. Ini ada ekspor domestik, kemudian multinasional, kemudian ada franchise, dan strategi transnasional. Nah, masing-masing strategi ini diupayakan dengan struktur organisasi bisnis tertentu. Jadi bisa kita lihat di sini di tabel ada struktur organisasi bisnis tertentu. Nah, demi kesederhanaan di sini menggambarkan 3 jenis struktur organisasi atau tata kelola. Itu terpusat di negara asal, kemudian terdesentralisasi ke unit asing lokal, dan terkoordinasi ke semua unit berpartisipasi sebagai sederajat. Nah, jenis pola tata kelola lainnya itu dapat diamati di perusahaan tertentu. Misalnya, seperti dominasi otoriter oleh satu unit, kemudian konfederasi yang setara, kemudian struktur federal yang menyeimbangkan kekuasaan di antara unit-unit strategis, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini ada strategi global dan organisasi bisnis. Jadi, di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada strategi ekspor domestik, ada strategi multinasional, kemudian ada strategi franchise, dan ada strategi transnasional. Nah, untuk strategi ekspor domestik ini sentralisasi kegiatan perusahaan yang berat di negara asal. Nah, hampir semua perusahaan internasional itu memulai dengan cara ini, dan beberapa itu beralih ke bentuk lain, produksi, keuangan, atau akuntansi, kemudian penjualan, sumber daya manusia, dan manajemen strategis itu didirikan untuk mengoptimalkan sumber daya di negara asal tersebut. Nah, kemudian strategi multinasional itu memusatkan manajemen dan kontrol keuangan dari basis pusat sambil mendesentralisasikan operasi produksi, penjualan, dan pemasaran ke unit di negara lain. Nah, produk dan layanan yang dijual di berbagai negara itu disesuaikan dengan kondisi pasar lokal. Nah, organisasi ini menjadi konfederasi fasilitas produksi dan pemasaran yang jauh di berbagai negara. Nah, banyak perusahaan jasa keuangan bersama dengan sejumlah produsen seperti General Motors dan Intel itu cocok dengan pola strategi multinasional ini. Kemudian ada strategi franchise. Nah, umumnya ini campuran yang menarik antara lama dan baru. Nah, umumnya pewara laba asing itu adalah tiruan dari unit negara induk, tetapi produksi di seluruh dunia yang sepenuhnya terkoordinasi yang dapat mengoptimalkan faktor-faktor produksi itu tidak dimungkinkan. Misalnya, kentang dan daging sapi umumnya tidak dapat dibeli di tempat yang paling murah di pasar dunia, tetapi harus diproduksi cukup dengan dekat dengan area konsumsi tersebut. Nah, yang terakhir yaitu strategi transnasional.
Hampir semua kegiatan bernilai tambah dikelola dari perspektif global tanpa mengacu pada batas-batas nasional, mengoptimalkan sumber penawaran dan permintaan dimanapun mereka muncul, dan memanfaatkan keunggulan kompetitif lokal apapun. Nah, perusahaan transnasional itu mengambil dunia, bukan negara asal, sebagai kerangka acuan manajemen mereka. Tata kelola perusahaan di transnasional ini telah disamakan dengan struktur federal di mana ada inti manajemen pusat yang kuat dari pengambilan keputusan. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang 4 jenis konfigurasi sistem. Nah, yang pertama itu ada sistem terpusat. Itu adalah sistem di mana pengembangan dan operasi sistem itu terjadi sepenuhnya di home base domestik. Kemudian yang kedua itu ada sistem duplikat. Nah, sistem duplikat ini adalah sistem di mana pengembangan itu terjadi di pangkalan, tetapi operasi itu diserahkan ke unit otonom di lokasi asing. Kemudian yang ketiga itu ada sistem desentralisasi. Itu adalah sistem di mana setiap unit asing merancang solusi dan sistem unitnya sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah sistem jaringan. Itu adalah sistem di mana pengembangan dan operasi sistem terjadi secara terintegrasi dan terkoordinasi di semua unit. Nah, di sini ada gambar tentang strategi global dan konfigurasi sistem. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar di samping, bahwa ekspor domestik itu cenderung memiliki sistem yang sangat terpusat, di mana satu staf pengembangan sistem domestik itu mengembangkan aplikasi di seluruh dunia. Nah, perusahaan multinasional itu menawarkan kontras langsung dan mencolok. Di sini unit asing merancang solusi sistem mereka sendiri berdasarkan kebutuhan lokal dengan sedikit. Jika ada aplikasi yang sama dengan kantor pusat, pengecualiannya itu adalah pelaporan keuangan dan beberapa aplikasi telekomunikasi. Nah, untuk franchise itu memiliki struktur sistem yang paling sederhana. Seperti produk yang mereka jual, franchise itu mengembangkan satu sistem yang biasanya di pangkalan rumah, kemudian mereaplikasikan di seluruh dunia. Nah, setiap unit, dimanapun lokasinya, itu memiliki aplikasi yang identik. Nah, yang terakhir, bentuk pengembangan sistem yang paling ambisius itu ditemukan di perusahaan transnasional. Sistem jaringan itu adalah sistem di mana ada lingkungan global tunggal yang solid untuk mengembangkan dan melakukan sistem operasi. Nah, ini biasanya itu mengandaikan tulang punggung telekomunikasi yang kuat. Nah, budaya pengembangan aplikasi bersama dan budaya manajemen bersama yang melintasi hambatan budaya, itu struktur sistem jaringan adalah yang paling terlihat dalam layanan keuangan di mana homogenitas produk uang dan instrumen uang itu tampaknya mengatasi hambatan budaya yang ada. Kemudian yang selanjutnya ada mengatur ulang bisnis. Nah, ada 3 cara untuk mengatur ulang bisnis. Yang pertama itu atur kegiatan penambahan nilai di sepanjang garis keunggulan komparatif. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan mengoperasikan unit sistem di setiap tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional. Kemudian mendirikan di kantor pusat dunia satu kantor yang bertanggung jawab untuk pengembangan sistem internasional. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan tentang tantangan yang ditimbulkan oleh sistem informasi global dan solusi manajemen. Skenario khas. Yang pertama, disorganisasi dalam skala global. Masing-masing divisi asing anak perusahaan mengembangkan sistemnya sendiri karena sebuah perusahaan barang konsumen multinasional tradisional yang berbasis di Amerika Serikat dan beroperasi di Eropa ingin berekspansi ke pasar Asia dan mengetahui bahwa ia harus mengembangkan strategi internasional dan
struktur sistem informasi yang mendukung. Satu-satunya sistem yang terkoordinasi secara terpusat adalah pengendalian dan pelaporan keuangan. Kelompok sistem pusat di Amerika Serikat hanya berfokus pada fungsi dan produksi domestik. Hasilnya, campuran produk perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi, sehingga sistem email antara Eropa dan Amerika Serikat tidak kompatibel. Setiap fasilitas produksi menggunakan sistem perencanaan sumber daya manufaktur yang berbeda atau versi berbeda dari sistem ERP yang sama, dan sistem pemasaran penjualan dan sumber daya manusia yang berbeda. Pada tabel 15.4, ada beberapa tantangan manajemen dalam mengembangkan global system. Yang pertama, menyetujui persyaratan pengguna umum. Yang kedua, memperkenalkan perusahaan dalam proses bisnis. Yang ketiga, mengkoordinasi pengembangan aplikasi. Yang keempat, mengkoordinasi rilis perangkat lunak. Yang kelima, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Tabel 15.4 mencantumkan masalah manajemen utama yang ditimbulkan oleh pengembangan dalam sistem internasional. Menarik untuk dicatat bahwa masalah-masalah ini juga merupakan kesulitan utama yang dialami para manajer dalam mengembangkan sistem domestik. Biasa tapi sangat rumit di lingkungan internasional. Dengan tabel ini, divisi yang akan menolak upaya untuk menyepakati persyaratan pengguna umum, mereka tidak pernah memikirkan banyak hal selain kebutuhan unit mereka sendiri. Selanjutnya yaitu strategi sistem global. Pertama, tentukan proses bisnis inti. Langkah pertama, menentukan daftar singkat proses bisnis inti yang krisis. Proses bisnis secara singkat adalah serangkaian tugas yang terkait secara logis untuk menghasilkan hasil bisnis yang spesifik, seperti mengirimkan pesanan yang benar kepada pelanggan atau mengirimkan produk inovatif ke pasar. Setiap proses bisnis biasanya melibatkan banyak area fungsional, mengomunikasikan dan mengkoordinasikan pekerjaan informasi dan pengetahuan. Cara untuk mengidentifikasi proses bisnis inti adalah dengan menjalankan bisnis analisis proses. Pada gambar 15.4, agensi dan biaya koordinasi lainnya meningkat ketika perusahaan bergerak dari sistem opsi lokal menuju sistem regional dan global. Biaya transaksi untuk berpartisipasi di pasar global mungkin menurun ketika perusahaan mengembangkan sistem global. Strateginya mengurangi biaya agensi dengan mengembangkan hanya beberapa sistem global inti yang penting untuk operasi global, meninggalkan sistem lain di tangan unit regional dan unit lokal. Strategi yang kedua yaitu identifikasi sistem inti untuk berkoordinasi secara terpusat. Dengan mendefinisikan proses bisnis inti yang penting, mulai melihat peluang untuk kedua sistem internasional. Langkah strategi kedua adalah menaklukkan sistem inti dan mendefinisikan sistem ini sebagai transnasional. Biaya keuangan dan politik untuk mendefinisikan dan menerapkan sistem transnasional sangat tinggi. Oleh karena itu, pertahankan daftarnya seminimal mungkin. Biarkan pengalaman menjadi panduan dan kesalahan di sisi minimalis. Yang ketiga yaitu pilih pendekatan incremental, gradation, dan evolusioner. Langkah ketiga adalah memilih pendekatan. Hindari pendekatan sedikit demi sedikit. Pendekatan ini akan gagal karena kurangnya visibilitas, tantangan dari semua pihak yang akan dirugikan dari pembangunan transnasional, dan kurangnya kekuatan untuk meyakinkan manajemen senior bahwa sistem internasional sepadan. Demikian juga, hindari pendekatan desain besar yang cenderung gagal karena ketidakmampuan untuk memfokuskan sumber daya. Tidak ada yang dilakukan dengan benar, dan obsesi terhadap perubahan organisasi diperkuat secara tidak perlu karena upaya tersebut membutuhkan sumber daya yang luar biasa. Pendekatan alternatif adalah pengembangan aplikasi transnasional secara bertahap dari aplikasi yang ada dengan visi yang tepat dan jelas tentang kemampuan transnasional yang harus dimiliki organisasi dalam 5 tahun. Ini kadang disebut sebagai strategi salami atau potong pada satu waktu. Yang keempat yaitu jadikan manfaatnya jelas. Salah satu situasi terburuk yang harus dihindari adalah membangun sistem global. Setiap sistem menawarkan manfaat unik untuk anggaran tertentu. Kontribusi keseluruhan sistem global terletak pada 4 bidang. Yang pertama, sistem global yang benar-benar terintegritas, terdistribusi, dan
transnasional berkontribusi pada manajemen dan koordinasi yang unggul. Mereka harus mencatat kemampuan untuk beralih pemasok pada saat itu juga, dari satu wilayah ke wilayah lain dalam krisis. Kemampuan untuk memindahkan produksi dalam menanggapi bencana alam dan buatan manusia, dan kemampuan untuk menggunakan kelebihan kapasitas di satu wilayah untuk memenuhi amukan permintaan di wilayah lain. Kontribusi besar yang kedua adalah peningkatan besar dalam produksi operasi serta pasokan dan distribusi. Bayangan rantai nilai global dengan pemasok global dan jaringan distribusi global. Yang ketiga, sistem global berarti pelanggan global dari pemasaran global. Tetapi biaya di seluruh dunia dapat diamortisasi melalui basis pelanggan yang jauh lebih besar. Ini akan melepaskan skala ekonomi baru di fasilitas produksi. Yang terakhir, sistem global berarti kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana perusahaan di atas basis modal dan jauh lebih besar. Misalnya, bahwa modal di daerah surplus dapat dipindahkan secara efisien untuk memperluas produksi daerah-daerah yang kekurangan modal, bahwa kas dapat dikelola dengan lebih efektif dalam perusahaan dan digunakan secara efektif. Selanjutnya yaitu solusi manajemen implementasi. Yang pertama, menyetujui persyaratan pengguna umum, menetapkan daftar singkat proses bisnis inti dan sistem pendukung inti akan mulai proses perbandingan rasional di banyak divisi perusahaan, mengembangkan bahasa yang sama untuk mendiskusikan bisnis, dan secara alami mengarah pada pemahaman elemen umum, juga sebagai kualitas unik yang harus tetap lokal. Yang kedua, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis. Keberhasilan Anda sebagai agen perbuahan akan bergantung pada legitimasi Anda, otoritas Anda, kemampuan Anda untuk melibatkan pengguna dalam proses desain perubahan. Legitimasi didefinisikan sebagai sejauh mana otoritas Anda diterima atas dasar kompetensi, visi, kualitas lainnya. Yang ketiga, koordinasi pengembangan aplikasi. Pilihan strategi perubahan sangat penting untuk masalah ini. Di tingkat global, ada terlalu banyak kerumitan untuk mencoba strategi perubahan desain besar. Jauh lebih mudah untuk mengkoordinasikan perubahan dengan membuat langkah-langkah inkremental kecil menuju visi yang lebih besar. Yang keempat, mengkoordinasi rilis perangkat lunak. Perusahaan dapat melembagakan prosedur untuk memastikan bahwa semua unit operasi mengonversi ke pembaruan perangkat lunak baru pada saat yang sama, sehingga perangkat lunak semua orang kompatibel. Yang terakhir, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Kunci dari ini adalah melibatkan pengguna dalam pembuatan desain tanpa menyerahkan kendali atas pengembangan proyek untuk kepentingan parokial. Taktik keseluruhan untuk menghadapi unit lokal yang resisten dalam perusahaan transnasional adalah kooptasi. Kooptasi didefinisikan sebagai membawa oposisi ke dalam proses merancang dan mengimplementasikan solusi tanpa melepaskan kendali atas arahan sifat perubahan. Masalah dan alternatif dalam mengembangkan sistem informasi internasional. Setelah perusahaan menentukan model bisnis global dan strategi sistem, mereka kemudian memilih perangkat keras, lunak, dan standar jaringan untuk mendukung proses bisnis global. Mereka juga menemukan masalah yang timbul dalam pengaturan internasional, antara lain yaitu: yang pertama, menentukan cara untuk menstandarisasi komputasi global. Yang kedua, menemukan aplikasi perangkat lunak yang khusus dan ramah pengguna dan yang dapat meningkatkan produktivitas antar negara. Namun, kehadiran internet tidak menjamin bahwa informasi akan mengalir mulus karena adanya perbedaan aplikasi dan kualitas internet yang digunakan di seluruh dunia. Maka dari itu, alternatif yang dibutuhkan yaitu
membutuhkan integrasi sistem dan konektivitas secara global. Platform komputasi dan integrasi sistem yang memiliki tujuan untuk mengembangkan sistem global agar terdistribusi dan terintegrasi agar dapat menjangkau batas-batas negara. Dalam mengembangkan sistem domestik, semua negara memiliki masalah yang sama, yaitu banyaknya perbedaan situs yang digunakan tiap negara, sehingga jika ingin menyamakan semua situs menggunakan perangkat keras dan dokumen, sistem operasi yang sama tidak menjamin integrasi. Sehingga beberapa otoritas perusahaan harus menetapkan standar data dan teknis yang harus dipatuhi oleh situs. Konektivitas. Sistem global yang benar-benar terintegrasi harus memiliki konektivitas untuk menghubungkan sistem dan orang-orang antar perusahaan ke dalam satu jaringan terintegrasi seperti sistem dalam telepon, namun mampu mentransmisi suara, data, dan gambar. Beberapa perusahaan global bahkan mempercayai keamanan internet publik dan umumnya menggunakan jaringan pribadi Internet Virtual Private Network atau VPN untuk mengkomunikasikan data sensitif dan untuk komunikasi dengan keamanan tingkat rendah. Namun, VPN mungkin tidak memberikan tingkat respon cepat dan dapat diprediksi seperti jaringan pribadi. Seperti pada saat lalu lintas internet sedang padat, sehingga VPN mungkin tidak dapat mendukung pengguna jarak jauh. Di banyak negara berkembang, akses internet juga terbatas karena infrastruktur dan jaringan listrik yang kurang memadai. Namun di negara maju, pertumbuhan internet terbilang sangat cepat, sehingga dapat memainkan peran penting dalam mengintegrasikan perekonomian dunia.